Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barika wasalim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 11. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Mukhlisin Nawawi LC MPDI, dan yang saya hormati teman-teman semua dari kelompok 11. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang berjudul akhlak terhadap sesama manusia, toleransi dalam Islam. Sini saya sebagai moderator dan nama anggota kelompok yang pertama Rizky Ramadhani, NIM 5201421018. Yang kedua Imam Fitra Hadi, NIM 5201421020. Yang ketiga Krisna Triprasojo, NIM 5201421021. Dan yang terakhir Tegar Rocky Persika, NIM 5201421025. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, Mas. Sebagai seorang muslim yang baik, kita tentu tahu bahwa akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap masyarakat, dan toleransi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena orang tua adalah orang yang mengenalkan kita pada dunia dari kecil hingga dewasa. Orang tua telah merawat dan membesarkan kita. Ibu adalah yang telah mengandung kita kurang lebih selama 9 bulan dan 9 bulan melahirkan ke dunia. Pengorbanan seorang ibu sangatlah besar saat melahirkan, karena saat melahirkan seorang ibu mempertaruhkan nyawanya. Sehingga jika ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan termasuk mati syahid. Dan setiap orang tua pun pasti mempunyai harapan terhadap anaknya agar kelak menjadi anak yang sukses, berbakti kepada orang tua, serta menjadi lebih baik dan soleha. Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang baik, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua dan guru, mempunyai akhlak yang baik bagi lingkungan, masyarakat, keluarga, dan memiliki sifat toleransi yang baik yang sesuai dalam Al-Quran dan hadis. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rizky Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang dan tempat yang Mas Tegar telah berikan. Yang kedua adalah pembahasan pengertian akhlak kepada orang tua. Akhlak berasal dari kata dari bahasa Arab yaitu alakul, alakuluk, yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah, akhlak menurut Ibu Mas Kawi, akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah bapak, ibu, baik itu dari keturunan atau nasab atau susunan, baik keduanya orang muslim atau kafir, termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti, albir, adalah kata yang mencakup kebaikan dunia akhirat. Baik kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya, memenuhi hak-hak keduanya dan menaati keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak menghormati kedua orang tua adalah suatu hal yang sangat penting yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Contoh-contoh berbakti kepada orang tua.
Yang pertama A, memperhatikan apabila dinasihati. B, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. C, berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita. D, tidak mengatakan atau membentak-bentak. Yang E, mendoakannya ketika sholat. F, mendengar ketika dinasihati. G, berjabat tangan ketika pagi dan sore hari. Slide selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya adalah adab terhadap guru. A, mengucapkan salam ketika bertemu dan menjawab salam saat guru memberikan salam. Berbicara dengan santun, tidak berteriak-teriak memotong pembicaraan. C, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dengan jujur amanah. D, memperhatikan penjelasan guru saat guru menjelaskan dan tidak mengganggu teman yang sedang memperhatikan penjelasan guru. E, tidak berjalan di depan atau membelakangnya. F, tidak duduk di tempatnya. G, mendoakan guru. Manfaat menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semakin mendekatkan diri kepada surga. B, disayangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. C, dijauhkan dari api neraka. D, dicintai dan disayangi orang tua dan guru. E, menjadikan orang lain hormat. F, menumbuhkan kewibawaan. Selanjutnya, durhaka kepada orang tua dan guru. Definisi durhaka. Kata al-uku durhaka berasal dari kata al-ak yang berarti asyak, mematahkan. Dan al-qat'u atau dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-ak, anak yang durhaka. Jamak dari kata al-ak adalah al-akakah. Di antara bentuk durhaka pada orang tua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya, Mas Rizky Ramadhani. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Imam Fitra Hadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Akhlak terhadap keluarga, pertama tanggung jawab, kedua kerjasama, ketiga perhitungan dan keseimbangan, yang keempat disiplin, dan yang kelima kasih sayang. Akhlak terhadap masyarakat, yang pertama bertamu dan menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, adab pergaulan dengan lawan jenis, dan ukhuwah Islamiyah. Akhlak terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, larangan mengadakan kerusakan di bumi. Yang kedua, larangan merusak tanaman dan binatang. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, menyayangi binatang. Pengertian dan toleransi dalam Islam. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, berpendapat lain, berhati lapang dan tegang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirinya sendiri. Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Mas Imam Fitra Hadi.
Untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mas Krisna Triprasojo, waktu dan tempat saya persilakan. Baik Mas, terima kasih. Toleransi dalam Al-Quran. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak ada sikap saling menghormati, kasih mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama. B. Toleransi dalam hadis. Selain dalam Al-Quran, maka perlu juga untuk meneliti toleransi dari hadis. Karena biar bagaimanapun, hadis adalah sumber primer dalam ajaran umat Islam. Maka dalam bab ini akan memuat beberapa hadis yang sering digunakan sebagai dasar akan toleransi, khususnya antar umat beragama. C. Ayat-ayat toleransi dalam surat Al-Baqarah. 1. Hidup damai dan berdampingan. 2. Menghargai perbedaan dalam melakukan ibadah. 3. Tidak memaksakan pendapat dalam beragama. Selanjutnya, Mas. Kesimpulan. Ilmu pengetahuan hendaknya kita cari sampai kemanapun dan kapanpun, tanpa mengenal usia, baik ilmu dunia maupun akhirat yang sumber utamanya dari wahyu dan akal. Dengan akal, kita bisa berpikir untuk menyerap ilmu pengetahuan, karena pengetahuan merupakan segala fenomena alam yang dapat dicapai oleh indera manusia. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tersebut hendaknya didasari dengan iman dan takwa. Karena seandainya dalam mencari ilmu pengetahuan tanpa didasari keimanan dan ketakwaan, maka tidak akan menghasilkan kemaslahatan umat manusia dan alam lingkungannya. Bahkan akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, ilmu, amal, dan iman menjadi satu kesatuan dan saling ketergantungan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Mas Krisna Triprasojo. Demikianlah presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.